Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru peserta pengajian syiar Ramadan untuk negeri di Madrasah Man 2 Pasuruan di Pondok Pesantren Al Yasin yang kita cintai. Alhamdulillah, pada siang ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana Ramadan. Kita menjalankan puasa, ngantuk-ngantuk, lemes-lemes, tapi tetap semangat mengikuti kegiatan pengajian. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat sesuai dengan materi kita pada siang ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Artinya kurang lebih begini. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan, sebagai dalil, sebagai hujjah atau argumentasi atas petunjuk tersebut, dan juga al-furqan, mufarriqan bainal haq wal batil, mufarriqan bainal halal wal haram, sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ayat pertama. Yang kedua, ayat yang kita semuanya hafal, karena rata-rata di sini hafal juz 30, bukan 30 juz. Sama seperti yang ngomong, yaitu surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, hunya kembali pada Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam Al-Qadr, yang mana seperti yang kita ketahui, Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan. Jadi ayat yang pertama tidak bertentangan dengan ayat yang kedua. Justru ada tafsir di sini. Kalau yang pertama umum di bulan Ramadan, kalau yang kedua takhsis, mengkhususkan bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maksudnya kembali kepada ayat yang sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang pertama tadi, kalau kita perhatikan, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan.
di malam Lailatul Qadar, di malam yang diberkahi. Nah, kalau kita renungi pasti timbul pertanyaan. Nah, kalau kita tidak merenung ya tidak mungkin nanya. Iya. Gelem maca Quran wis syukur, merenung barang. Kok keturun nek merenung. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini terjadi pertanyaan dulu waktu zaman sahabat sudah timbul, yaitu Atiyah bin Al-Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, waqa'a fi qalbi syakkun," kata Atiyah tadi, "Wahai Ibnu Abbas, dalam hatiku ada keraguan terhadap 3 ayat tadi yang saya bacakan. Katanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di malam yang diberkahi. Padahal," kata Atiyah, karena beliau adalah termasuk sahabat, tahu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar itu Al-Quran turun bertahap, bahkan sampai 20 tahun proses Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kok dijalankan diturunkan seakan-akan turun itu sekaligus di malam Lailatul Qadar. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, maksudnya di situ adalah turun sekaligus marratan wahidah fi jumlatin wahidah, secara keseluruhan ila sama'id dunya, ke langit dunia, fi Baitul Izzah, di Baitul Izzah, bukan Baitul Azizah, bukan. Baitul Azizah di sana. Iya, ya. Jadi di langit dunia ada namanya Baitul Izzah. Disitulah tempat di mana Al-Quran diturunkan sekaligus untuk kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Nah, sehingga itu pengertian sehingga tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada. Keistimewaan bulan Ramadan, Allah di situ menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Itu sendiri merupakan sifat keistimewaan yang Allah ceritakan pada bulan Ramadan. Dalam hadis ternyata yang turun pada bulan Ramadan tidak hanya Al-Qur'an, tapi kitab-kitab nubuwah sebelumnya juga turun di bulan Ramadan. Yang pertama, Suhufi Ibrahim. Suhuf itu jamaknya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu juga diturunkan fi awwali lailatin min Ramadan, di awal malam bulan Ramadan. Luar biasa Ramadan. Yang kedua, kitab Taurat lisitin min Ramadan, di hari ke-6 bulan Ramadan. Kemudian begitu juga dengan Injil, kitab Injil milik Nabi Isa alaihissalam, itu li thalatha asrata min Ramadan, tanggal 13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran li arba'in wa ishrun, di malam ke-24 bulan Ramadan. Jadi waktu itu Lailatul Qadarnya ternyata tidak ganjil, tapi 24. Kenapa ulama sering mendawuhkan kita untuk senantiasa memburu Lailatul Qadar di malam ganjil? Karena ada hadis lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan.